Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Barang Curian yang Kembali. Ridwan duduk santai di ruang tamu, menghisap rokok sambil menikmati kopi hitamnya. Di hadapannya, layar ponsel menampilkan saldo rekening yang terus bertambah. Ia tersenyum puas. Semua itu hasil dari kerja keras mencuri tanpa jejak selama bertahun-tahun. Dari jam tangan mewah, emas, perabot antik, hingga barang-barang pribadi yang punya nilai emosional bagi korbannya. Semua pernah ia bawa kabur. Tapi tak pernah sekalipun ia tertangkap. Dunia seolah berpihak padanya. Namun malam itu, ada yang berbeda. Saat hendak menyimpan sisa rokok ke asbak, Ridwan mendapati sebuah cincin emas di sana. Cincin dengan batu merah pudar yang sangat ia kenal. Itu cincin yang ia curi dari jari seorang nenek tua saat merampok rumahnya 5 tahun lalu. Ia yakin cincin itu sudah lama ia jual di pasar gelap. Matanya membelalak. Ia memeriksa saku, laci, bahkan tempat sampah, berharap ada penjelasan logis. Tapi tak ada. Keesokan harinya, sebuah jam tangan Rolex berdebu tergeletak di rak sepatu. Ridwan gemetar. Itu jam tangan dari rumah seorang pengusaha kaya yang ia bobol tahun lalu. Permukaannya kini tergores dan retak, dan anehnya, detiknya berdetak ke belakang. Ia lempar jam itu keluar jendela, tapi ketika ia kembali ke kamar mandi, jam itu sudah ada lagi. Di atas wastafel, malam ketiga, sebuah koper tua muncul di bawah tempat tidurnya. Isinya dokumen, surat cinta, dan mainan milik anak kecil. Semua adalah hasil curian dari rumah korban yang bahkan tak sempat pindah rumah setelah Ridwan jarah. Di dalam koper itu ada secarik kertas bertulisan tangan yang tak ia kenali. Engkau kira barang itu hilang, tapi Allah menyimpan semua catatan sampai waktunya ditagih. Ridwan mulai panik. Ia coba menghubungi teman penadah, mencari tahu apakah ada orang yang mungkin ingin menjebaknya. Tapi semua temannya bilang tak tahu apa-apa. Bahkan, sebagian dari mereka sudah berhenti berurusan dengannya sejak lama, seolah tahu ada sesuatu yang janggal di sekelilingnya. Satu persatu barang curian itu terus muncul, dalam kondisi rusak, berkarat, dan mengeluarkan bau anyir seperti darah lama. Seminggu berlalu, rumah Ridwan mulai dipenuhi barang-barang tak dikenal, padahal semuanya ia pernah curi. Beberapa barang bahkan bergerak sendiri, pintu lemari yang terbuka perlahan, kursi yang berderit padahal kosong, dan cermin yang menampilkan bayangan lain di belakangnya. Suara-suara lirih mulai terdengar di malam hari. Bukan milikmu, kembalikan, bukan hakmu. Ia mencoba membakar sebagian barang-barang itu di halaman. Tapi saat pagi tiba, semuanya sudah kembali. Bersih, utuh, dan tergeletak di atas sajadah miliknya yang berdebu. Di sana tertulis dengan debu halus, "Kau ambil dengan dosa, dan dosa tak bisa dibakar." Dan untuk pertama kalinya Ridwan duduk membeku. Bukan karena takut pada polisi, tapi karena akhirnya ia sadar, ia bukan sedang dikejar manusia, tapi sedang dipanggil oleh dosa yang belum selesai dihitung di sisi Tuhan. Rumah Ridwan yang dulu nyaman dan rapi, kini terasa seperti penjara yang menyesakkan. Jendela-jendela tertutup rapat oleh bayangan yang tak terlihat, dan udara di dalam selalu terasa lembab. Tidak peduli seberapa sering ia bersihkan, rumah itu tetap dingin, basah, dan gelap. Bahkan lampu-lampu yang baru dipasang tiba-tiba mati, satu persatu, seperti kehilangan alasan untuk bersinar. Barang-barang curian terus bermunculan. Sebuah tas bayi robek ditemukan di dapur, berisi foto keluarga yang tak dikenalnya. Ia ingat, ia pernah mencuri tas itu saat melihat seorang ibu lengah di pasar malam. Kini, foto dalam tas itu memudar, namun mata sang bayi dalam foto menatap langsung ke matanya. Dalam sekejap, Ridwan membuang tas itu ke tempat sampah, tapi esoknya tas itu muncul kembali di meja makan, dengan suara tangis lirih saat malam datang. Setiap malam pukul 2, Ridwan terbangun oleh suara, tangisan, bisikan, kadang tawa anak-anak. Ia coba menenangkan diri dengan membaca doa yang ia ingat dari masa kecilnya, tapi suara-suara itu justru semakin nyaring.
Ia melihat bayangan bergerak di balik tirai, namun ketika ditarik hanya ada dinding kosong. Hanya sisa bau tanah dan wewangian yang seharusnya tak ada di rumah. Puncaknya terjadi saat Ridwan membuka lemari kamarnya dan mendapati seorang wanita tua duduk di dalamnya. Tubuhnya tak bergerak, matanya kosong menatap lurus. Namun ketika Ridwan mundur karena panik, wanita itu perlahan memudar, lalu lenyap, menyisakan gelang kayu yang dulu pernah ia curi dari jari mayat wanita tua di rumah duka. Kini gelang itu terbelah dua, dan dari dalamnya mengalir cairan hitam seperti darah yang membeku. Ridwan merasa gila. Ia membenturkan kepalanya ke dinding, berteriak, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Tapi rumah itu tetap diam. Tak ada tetangga yang mendengar teriakannya. Seolah rumah itu telah terputus dari dunia luar. Setiap ia mencoba keluar, udara mendadak dingin seperti kulkas mati, dan ia mendapati barang curian lain menumpuk di depan pintu, menghalangi jalannya. Saat ia tidur, jika bisa disebut tidur, mimpi-mimpi buruk terus menghantui. Ia melihat sosok-sosok korban berdiri di sekelilingnya, membawa barang-barang yang pernah ia curi dari mereka. Dalam salah satu mimpi, seorang anak kecil mendekatinya sambil berkata, "Uangmu tak bisa mengembalikan senyuman ibuku, Om." Ketika Ridwan bangun, ia menemukan tulisan di tembok ruang tengah, seperti digores kuku. "Kau bisa mencuri benda, tapi tidak bisa mencuri takdirmu." Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kali ini Ridwan tahu, ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah perhitungan. Dan rumah yang dulu ia banggakan, kini menjadi saksi bisu dari semua dosa yang selama ini ia anggap kemenangan. Ridwan memutuskan untuk kabur. Ia tak peduli kemana, asalkan bisa menjauh dari rumah terkutuk itu. Dengan tergesa-gesa, ia memasukkan baju dan uang ke dalam ransel. Namun, saat hendak membuka pintu depan, kuncinya sudah patah. Bukan karena rusak, tapi karena leleh, seperti dibakar dari dalam. Gagang pintu meleleh jadi cairan hitam yang menetes lambat, mengeluarkan bau sangit seperti rambut terbakar. Ia mencoba jendela belakang. Baru saja hendak memecahkannya dengan kursi, suara berat terdengar dari arah dapur. Suara itu seperti seseorang membisikkan satu ayat Al-Quran dengan nada penuh ancaman. Tak jelas ayat apa, tapi cukup membuat kulit Ridwan merinding. Ia tahu suara itu bukan suara manusia. Tak menyerah, Ridwan lari ke lantai 2, membuka loteng yang dulu ia abaikan. Tapi saat tangga lipat ditarik, yang muncul justru bukan ruang kosong. Ia melihat ribuan mata mengintip dari kegelapan loteng. Mata yang tak punya bola mata, hanya rongga gelap dan berair. Mereka semua menatapnya, menunggu, menghakimi. Ia mundur dengan napas terengah, lalu pingsan di tempat. Saat sadar, ia sudah kembali di ruang tengah. Tubuhnya basah, tapi bukan karena keringat, karena air wudhu. Sajadah terhampar di depannya, dan Al-Quran terbuka di ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya pembalasan Tuhanmu pasti terjadi." Quran Surat At-Thur ayat 7. Tapi Ridwan tahu, ia tak pernah membuka Al-Quran itu. Bahkan, ia tak ingat kapan terakhir kali menyentuhnya. Ia pun berteriak minta tolong, tapi tak ada suara keluar dari tenggorokannya. Suaranya hilang, handphonenya rusak, layarnya penuh notifikasi kembalikan hak mereka. Ia coba mematikan ponsel. Baterainya dicabut, tapi layar tetap menyala, seperti makhluk hidup. Dan dari dalam speaker terdengar suara tangisan bercampur zikir lirih, seolah korban-korbannya sedang berdoa agar ia diadili. Panik, Ridwan menuliskan catatan pendek, berharap bisa dilempar keluar jendela. Tapi setiap ia menulis, tinta hilang dengan sendirinya. Ia tulis, "Maafkan aku." Tapi tulisan itu lenyap, digantikan dengan tulisan lain, "Maaf tidak menghapus jejakmu." Ia pun jatuh terduduk, menangis. Untuk pertama kalinya, Ridwan merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tak ada orang, tapi karena seluruh isi rumah seolah tahu, ia bukan sedang dihukum oleh manusia, melainkan dikelilingi oleh kesaksian dari malaikat yang mencatat tanpa lelah. Ridwan terduduk lemas, tak tahu lagi harus apa. Hari-hari tak lagi terasa seperti waktu. Siang dan malam kehilangan makna. Lampu tak menyala, matahari tak pernah benar-benar masuk ke dalam rumah itu. Ia seperti terperangkap di antara dunia nyata dan dunia lain.
Dunia tempat dosa tak bisa lagi disembunyikan. Suatu malam, dalam gelap yang lebih pekat dari biasanya, Ridwan mendengar langkah kaki berat turun dari loteng. Kali ini bukan bayangan. Sosok itu nyata. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya gelap seperti arang terbakar. Matanya kosong dan menyala merah samar. Sosok itu tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah mushola kecil yang dulu dibangun Ridwan untuk pencitraan di media sosial. Tangannya bergetar saat melangkah menuju mushola itu. Lantai kayunya kini dingin seperti batu nisan. Di atas sajadah tergeletak semua barang yang pernah ia curi. Jam tangan emas, kalung, laptop, dompet, bahkan mainan anak-anak. Tapi semuanya rusak, retak, hangus sebagian, dan mengeluarkan bau yang menyesakkan dada. Ridwan menatap semua itu, dan, untuk pertama kalinya, menangis bukan karena takut, tapi karena malu. Ia sujud, lama. Tak tahu doa apa yang harus ia baca, tapi mulutnya lirih menyebut, "Ya Allah, ampuni aku. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan begini." Air matanya jatuh ke sajadah, dan saat itu juga, rumah bergetar pelan. Udara dingin mendadak menjadi sejuk. Cahaya samar muncul dari jendela. Suara-suara tangisan yang selama ini menghantuinya berubah menjadi lantunan lembut ayat-ayat suci. Tapi suara itu datang dengan syarat, "Tebuslah apa yang telah kau rusak, bukan dengan uang tapi dengan taubat dan kebenaran." Esoknya Ridwan keluar rumah. Ia pergi ke kantor polisi menyerahkan diri, lalu mencatat semua barang curian dan korbannya satu persatu. Ia mengembalikan apa yang bisa dikembalikan. Sisanya, ia tebus dengan kerja sosial, membenahi rumah ibadah, dan mencuci kain kafan di rumah duka setiap pekan. Ia tak meminta ampun dari manusia, ia hanya berharap Allah berkenan menerimanya kembali. Bertahun-tahun kemudian, Ridwan hidup sederhana. Tak lagi punya rumah besar, tak lagi punya harta. Tapi setiap malam, ia tidur dengan damai. Karena rumah lamanya kini kosong dan terakhir kali seseorang masuk ke sana, mereka melihat semua barang rusak itu lenyap, hanya menyisakan satu tulisan di dinding. "Jika dosa tidak membuatmu takut, maka tunggulah saat rumahmu sendiri yang menjadi nerakamu." Selesai.